Ali. Boleh kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Rahman Ali sebagai Deputy Sales Manager Jakarta XCMG. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Rahman Ali dari PT XCMG Group Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perusahaan kita. Oke. Oke, kita bisa mulai dari slide-nya ya. Oke. PT XCMG Group Indonesia baru ada di Indonesia ini dari tahun 2017. Tapi kalau dari histori perusahaan kita, sebelumnya di tahun 1943 pada masa Perang Dunia II, perusahaan kita didirikan oleh pemerintah Cina yang tujuannya untuk sebagai pabrik senjata. Oke, dan di tahun 1989 perusahaan kita berubah menjadi XCMG Group yang sudah menjadi korporasi. Oke. Nah, di hari ini di hari ini pencapaian XCMG Group worldwide di seluruh dunia itu sudah menjadi perusahaan internasional yang produk kami itu nomor 1 di China dan nomor 3 di dunia. Untuk total karyawan kami di XCMG Group itu lebih dari 30.000 karyawan di seluruh dunia. Dan sebagian besar 6.000 karyawan lainnya itu adalah teknisi. Oke, dan revenue kita Dan revenue kita di tahun ini itu di 17,5 billion USD. Jadi kebayanglah betapa besarnya perusahaan kita gitu kan. Sementara untuk perusahaan kita lagi di seluruh dunia ini, kita mempunyai 6 R&D center yang tersebar di seluruh dunia, 15 pabrik, dan 2.000 service center yang tersebar di seluruh dunia juga. Nah, ini adalah global ranking data tahun 2021 di mana pencapaian kita di nomor 3 brand kita untuk all product dengan market share total di 7,9%. Nah, berikutnya di gambar ini kita bisa melihat ya kalau untuk R&D kita itu tersebar di Amerika, di benua Amerika ada di Amerika dan di Brazil, kemudian di Eropa kita ada di Jerman, kemudian di Asia kita ada di India, dan di China sendiri kita punya 2 yaitu Suzhou dan Nanjing. Dan saya lupa jelasin sebelumnya kalau nama XCMG itu sendiri sebenarnya adalah Suzhou Construction Machinery Group. Jadi perusahaan kita berdiri di kota Suzhou di China. Dan ini adalah pabrik kita yang tersebar di seluruh dunia. Kita punya 15 pabrik, diantaranya ada di Amerika, Brazil, di Belanda, Jerman, Austria, Iran, India, Poland, Uzbek, Kazakhstan, China, Malaysia. Dan ini untuk layout total perusahaan kita. Kita punya 40 cabang dan office yang tersebar di seluruh dunia. Kita punya 300 dealership keagenan kita yang juga tersebar di seluruh dunia. Dan untuk dealer ini kita bisa coverage ekspor ke 187 negara. Kemudian yang penting di perusahaan kita yang kita jaga itu adalah after sales-nya. Sehingga kita punya 2.000 cabang overseas service sama spare part yang juga tersebar di seluruh dunia. Nah, ini pabrik kita yang ada di Suzhou, Cina ya.
Ini contoh yang ada di China juga, ini welding mesin. Untuk pengelasannya kita semua udah pakai sistem robotik. Kemudian ini juga ada TNC-nya dan alat-alat yang digunakan untuk membuat material di produk-produk kita ini dari Jepang, Italia, sama Jerman. Jadi nggak kacangan ya. Oke, ini assembly line-nya juga sama. Next. Nah, di Indonesia sendiri kita selain SCMG Group, kita juga bekerja sama dealer kita yang total cabang kita itu ada 23. Di antaranya dealer kita yang namanya Gaya Makmur Traktor ada di 13 area di Indonesia, di kota-kota besar. Kemudian rencana pengembangannya juga ada di 5 daerah lagi di tahun ini yang akan launching, yaitu di Jambi, di Sampit, Tanjung Selor, Manado, sama Sulawesi. Nah, selain dealer, company kita sendiri pun juga punya cabang. Jadi kalau saya jelasin sedikit, sebenarnya SCMG Group ini kita nggak direct langsung sales, tapi kita juga dibantu sama dealer kita. Jadi total yang ada di sini ini gabungan antara dealer juga perwakilan dari kita sendiri. Oke, nah ini milestone kita ya. SCMG Group Indonesia itu established di Indonesia itu tahun 2017. Nah, di tahun itu kita baru ada 10 karyawan. Kemudian di 2018 total penjualan unit kita dibantu oleh dealer itu di angka 553. Dan di tahun 2019 kenaikannya itu 154% untuk penjualan all product unit kita. Nah, di tahun 2020 pandemi, ada COVID gitu kan, tapi tetap pencapaian kita itu masih lebih besar 1% dibanding tahun sebelumnya. Dan di tahun 2021 pencapaian kita sudah di 350 unit penjualan, which is itu naik 123%. Kemudian di bulan Septembernya kita juga launching service sama part warehouse yang baru ada di Marunda. Dan di tahun 2002 tahun lalu kita pindah kantor dari kantor kita yang sebelumnya ada di Pluit ke lokasi yang lebih besar di Peak di Gold Coast. Dan untuk total sales penjualan kita di 4.500 dan total karyawan di tahun lalu kita sudah tembus sampai 200. Jadi dibayangin dari 5 tahun sebelumnya total karyawan kita yang baru ada 10, sekarang kita udah ada di 200 di tahun lalu dan terus bertambah. Karena SCMG Group Indonesia ini kalau boleh saya bilang dia sunrise business ya, jadi bisnis yang terus berkembang gitu. Dan apalagi kita punya pemerintah dari China kan, kita kan sebenarnya saya sendiri tuh orang BUMN tapi BUMN Cina gitu. Karena ini murni punya pemerintah Cina, jadi harusnya aman ya. Oke, nah kalau ini head office kita yang ada di Peak ya, yang paling kiri. Kemudian di bawahnya ini pool alat berat kita yang ada di Marunda, dan di lokasi yang sama di bawahnya kita juga punya service sama spare part center. Selain di Marunda kita juga baru ada lagi warehouse di tahun ini di area Cakung Cilincing. Masing-masing total luasnya itu sekitar 2 hektar sama 3 hektar. Oke, kemudian selain itu kita juga ada service center yang ada di Sulawesi. Karena di bisnis alat berat ini, apalagi di tahun-tahun sekarang, usaha tambang nikel yang paling besar untuk suplai alat berat, makanya kita juga bikin service center sama part stock yang ada di Sulawesi. Oke. Nah, untuk marketing aktivitas, untuk memasarkan produk-produk kita, kemudian untuk nge-branding dari merek kita ada YouTube, kita ada juga ya selain channel YouTube untuk produk knowledge, kita juga ada customer gathering, kemudian kita juga ada mining expo. Coba next lagi. Dan di tahun lalu ada acara mining expo, Indonesia Mining Expo, dan kita jadi sponsor utamanya. Gitu. Oke. Udah. Produk-produk yang kita tawarin ke customer ini sebagian sektor bisnis yang ada di Indonesia ya, kayak earth moving, kayak mining, terus ada lagi road machinery, construction, agriculture, semua lini bisnis yang menggunakan alat berat
kita bisa supply karena produk kita lebih dari 200 tipe unit yang untuk support semua mayoritas bisnis yang menggunakan alat berat. Oke, itu sedikit company profile dari SCMG dan kita ada 3 pertanyaan dan masing-masing nanti akan. Ya. Oke, tapi sebelumnya boleh kasih tepuk tangannya dulu dong untuk Mas Rahman Ali untuk penjelasannya. Luar biasa sekali ya, Mas. Iya. Ya, oke. Gimana teman-teman job seeker? Sudah lengkap informasinya? Sudah puas ya? Sudah ya, masih ada ngangguk-ngangguk ya? Ya, awas ngantuk ya, Mas. Biar gak ngantuk, kita akan ada hadiah juga. Ini ternyata teman-teman dari XCMG juga udah nyiapin hadiah ya, Mas ya. Tapi kita mau ke sesi, ada sesi tanya jawab dulu atau? Iya, ada 3 pertanyaan. Oke, ada hadiahnya ya, Mas? Oh ya, yang nanya ada hadiahnya. Nah, biar semakin semangat. Silakan Masnya perkenalkan namanya siapa, dari mana, dan apa pertanyaan. Terima kasih kesempatannya. Nama Ya. saya Anto, saya domisili di Jakarta Selatan. Pertanyaannya mengenai langsung aja. Ya, silakan Pak Anto. Silakan. Pertanyaan mengenai posisi untuk lamaran kerja, biasanya di Indonesia itu mereka ngambil yang sudah pengalaman ataupun yang background linearnya memang mendukung dari posisi tersebut. Seandainya saya dengan belum ada background posisi untuk alat berat ini menjadi sales, bisakah dikasih kesempatan dari SCMG itu sendiri? Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih. Silahkan dibantu dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Mungkin saya jelaskan dulu kalau misalnya XCMG Indonesia ini kita itu buka banyak sekali lowongan ya, banyak sekali lowongan dan kita ada banyak sekali kebutuhan karyawan. Mulai dari fresh graduate sampai ke yang berpengalaman gitu ya. Nah, untuk Masnya tadi pertanyaannya kan kalau misalnya Masnya belum punya pengalaman tapi untuk mau melamar ke sales gitu kan ya. Coba masukkan apply dulu saja, masukkan data, upload CV di booth kami di pojok sana. Nanti kan kami review dulu gitu, Mas. Kami review dulu. Kalau memang nanti secara review itu dari CV memenuhi kualifikasi, baru nanti akan kami panggil lagi. Kalau bisa atau tidaknya, ya saya sih katakanlah seperti ini. Karena keputusan akhir, kalau kita di proses rekrutmen, keputusan akhir itu ada di user, gitu kan ya. Saya sebagai rekrutmen juga katakanlah hanya memfasilitasi ibaratnya. Nah, kalau misalnya memang masih berminat, boleh apply CV dulu saja. Upload CV ya. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, cukup terbantu Mas? Atau ada tambahan lagi? Tanya, oke, kalau begitu mungkin Mas Rahman ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, kalau begitu. Terima kasih dan dapat hadiah ya Mas ya? Mas, boleh maju ke depan kalau Mas? Mas, sini Mas, naik ke depan sini. Yo, dapat apa nih hadiahnya? Trip Jakarta Bali Mas? Oh bukan ya? Mungkin boleh geser Mas ke tengah sini, kita masih di tengah sini maaf. Ya, boleh bergeser. Oke, ini hadiah pertama. Masih ada 2 hadiah lagi, jadi siapkan pertanyaan Anda. Ya, kita silakan Mas, langsung diserahkan sama sambil difoto ya. Oke, aman foto? Perlu diulang mungkin ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua silakan. Masnya boleh dibantu mic-nya? Oke, silakan. Mas boleh agak geser ke sini ya Mas? Nah, biar kita makin akrab gitu ya. Silakan Mas, namanya siapa, dari mana dan apa pertanyaannya? Kenalkan, nama saya Aditya Pranata dari Jakarta Selatan, domisili saya. Mungkin pertanyaannya nggak berhubungan dengan kerjaan ya, cuma penasaran aja saya kan tadi di presentasinya dijelaskan bahwa XCMG ini kan awalnya adalah perusahaan industri pertahanan kan. Nah, kenapa itu bisa beralih fungsi menjadi perusahaan yang berfokus pada alat berat? Sedangkan dilihat dari pasarnya mungkin sekarang kan untuk industri pertahanan mungkin lebih ngejual gitu Pak. Dari segi dengan kondisi geopolitik dan sebagainya begitu Pak. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, Mas mau jawab? Boleh saya persilakan? Iya Mas Adit, saya coba bantu jawab pertanyaannya. Jadi gini, pada situasi di tahun 43 kan memang itu situasi perang dunia kan. Tapi setelah itu
semua kebanyakan dari negara kan mulai recovery persiapan pada saat itu kan dibutuhkan untuk menata kembali kotanya, membangun kembali. Nah, pada saat itu bisnis senjata itu lebih untuk apa namanya? Untuk dari sisi market lebih besar market di alat berat karena kan ya itu tadi yang saya bilang untuk membuat infrastruktur dan lain-lain sehingga kita beralih fungsi menjadi bisnis alat berat seperti itu. Oke. Itu kita lihat dari situasi di tahun 43 sampai ke zaman kemerdekaan kan selesai Perang Dunia II gitu kan. Itu sih lebih ke arahnya ke sana. Oke, aman ya Mas? Jawabannya? Oke, Mas Oke. bisa tolong ke depan dulu Mas. Masnya Iya, dapat kesempatan naik ke atas panggung karena ada hadiah spesial karena udah berani mau bertanya ke XCMG. Ini hadiah kedua. Silakan Mas ini bergabung ke tengah ya. Boleh silakan untuk hadiahnya sambil difoto, oke? Baik. Ya, silakan senyumnya ya. Keren. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mas ya untuk pertanyaannya. Oke, satu lagi silakan. Mas ya, silakan monggo. Boleh dibantu untuk mic-nya dan kenalan dulu nih Mas namanya siapa, dari mana dan silakan pertanyaannya. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Bintang dari Jakarta Pusat. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Di sini untuk pertanyaan pertama, dari PT XCMG ini visi misinya kira-kira nanti next kedepannya seperti apa? Yang kedua untuk masalah rekrutmen, kira-kira bicara human, orang-orang yang seperti apa sih yang dicari oleh PT XCMG? Ya baik, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih dan pertanyaan ini sangat relate sekali ya dengan Mega Career Expo ini nih. Ya. Jadi seperti apa tadi untuk visi misinya dan kandidatnya. Gitu. Baik, mungkin coba saya bantu jawab ya. Secara visi misi kami akan menjadi perusahaan alat berat nomor 1 katakanlah seperti itu ya. Katakanlah seperti ini. Di Cina kan kami memang urutan pertama untuk industri alat berat yang paling besar di Cina, BUMN. Nah, harapannya di Indonesia pun kami juga seperti itu. Karena kan terus terang perusahaan alat berat bukan kami saja gitu kan ya. Ada beberapa kompetitor juga. Nah, visi kami ialah untuk menjadi nomor 1 di Indonesia juga, mudah-mudahan seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, tadi tentang apa yang kedua? Untuk rekrutmen ya Mas ya? Oke, Cari kandidat yang persyaratan rekrutmen ya, katakanlah orang seperti apa yang kami cari seperti itu ya. Ya. Pada dasarnya kalau secara umum ya kami katakanlah mencari orang yang bertanggung jawab, jujur, lalu ibaratnya di samping itu ya integritas lah, integritasnya tinggi gitu kan ya. Nah, cuma di samping itu juga nanti pastinya akan mengikuti beberapa persyaratan sesuai dengan posisi yang dilamar gitu kan ya. Tapi secara umum seperti itu. Oke. Mas, kalau memang nanti semua kandidat lolos persyaratan, apakah nanti akan langsung statusnya bagaimana? Atau probation dulu kah? Atau seperti apa? Ya, oke. Di tempat kami itu status karyawan, katakanlah untuk awal-awal join gitu ya, akan kami kontrak selama 3 bulan dulu. Kontrak 3 bulan, lalu setelah itu baru ada penilaian, ada evaluasi, baru ada perpanjangan lagi. Seperti itu. Biasanya selama 1 tahun. Oh, jadi setelah 3 bulan itu nanti kalau memang oke akan diperpanjang langsung 1 tahun ya? Iya. Ya. Iya. Makanya Mas, kalau memang mau apply, lolos 3 bulan kasih yang paling the best Mas. Ya. Yang 1 tahunnya ya paling the best lagi gitu ya Mas ya. Oke, aman ya? Oke, kalau gitu Mas boleh. Maju ke depan Mas. Ya, boleh gabung sama kita karena kita ada 1 hadiah lagi untuk Masnya. Ini kenang-kenangan dari XCMG untuk Masnya yang sudah bertanya ya. Mudah-mudahan Masnya ini sepertinya kesini juga lagi mencari yang siapa tahu nih berjodoh sama XCMG nih ya Mas ya. Di apply ya Mas ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Mas masih ada hadiahnya lagi kah? Masih ada Oke, lagi. kami tambah 2 lagi ya. 2 lagi. Tambah 2 lagi. Oke, mau sesi tanya jawab lagi atau Mas mau ngelempar kuis untuk Tanya jawab. tanya jawab aja lagi ya? Oke, kalau begitu saya kembali memberikan kesempatan. Wah, nih Mas ya Otra luar biasa ya.
Oke, Mas namanya siapa, dari mana dan silakan pertanyaannya apa? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Reja, Ya. domisili Bekasi. Oh, baik. Mau bertanya, rata-rata penjualan setiap bulannya itu berapa unit? Atau per tahunnya apakah ada penurunan atau kenaikan penjualan? Mau Oke. ini saja. Baik. Ya, makasih. Ya, jadi pertanyaannya ini untuk rata-rata penjualan nih Mas. Apakah mungkin dari semester pertama ataupun tiap tahun itu belakangan ini naik atau turun atau seperti apa? Seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan di milestone-nya juga ya, atau mau dilihat lagi apa nggak usah? Oke, jadi gini, boleh? Boleh ya? Ya, boleh. Coba kita sedikit tampilkan kembali, kita highlight lagi. Oke. Tadi pas yang tabel kuning. Iya. Ah, ya. Oh, bukan ini. Terus. Next lagi. Yang judulnya milestone. Oh, yang milestone tadi ya. Oke, sebentar. Baik. Masnya sendiri udah nge-play atau belum? Oh gitu, masih ngumpulin informasi ya. Oke. Oh ini dia sudah, ya. Oke, saya baca dari tahun 2018 ke tahun 2002 aja ya. Di setiap tahunnya kan kita ada peningkatan kan. Dari tahun 2018 yang cuma 553, kemudian di 2019 kita kenaikannya cukup signifikan di 154%. Sampai dengan yang terakhir kan kita nggak ada, di sini kita bisa lihat kalau tidak ada penurunan dalam penjualan kan. Sebenarnya yang saya mau jelasin di sini adalah gini. Untuk demand alat berat dan bisnis di Indonesia setiap tahunnya pasti akan bertambah, itu pasti. Tapi yang di perusahaan yang kami terapkan di SCMG Group Indonesia, pada saat manajemen meminta untuk satu target kenaikan, mereka nggak hanya meminta targetnya, tapi mereka juga tanya ke departemen kami, kira-kira apa yang dibutuhkan supaya penjualan kita meningkat. Jadi nggak semata-mata target kita naik, tapi kita nggak dibekalin apa-apa. Di perusahaan di SCMG Group kita disediakan, namun apabila ternyata di pertengahan jalan kita meleset, kita akan direview lagi. Kenapa kita bisa meleset? Kira-kira strategi apa lagi yang bisa kita lakukan? Sebagai contoh, apakah ada warranty yang harus ditambah atau ada spek unit yang harus di apa, macam-macam senjatanya, katakanlah begitu. Tapi itu sih yang membuat kita. Artinya SCMG ini juga aware ya Mas, dengan needs konsumen pun, dan akhirnya itu bisa jadi bahan analisa ya. Iya. Untuk peningkatan profit juga Peningkatan gitu ya. profit, peningkatan target. Ya. Jadi nggak asal ya bikin planning bla 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 bla, tapi juga karena aware juga apa needs-nya di sekitarnya, akhirnya itu juga bisa jadi bahan analisa ya Mas ya. Iya betul. Oke, kalau begitu aman Mas? Top ya. Oke, kalau gitu Mas, mogo naik juga ke atas. Kita akan kasih hadiah juga nih, kenang-kenangan dari SCMG Group Indonesia. Ya, wah hadiahnya makin gede nih. Wah, mantap nih. Berarti nih satu lagi nih hadiahnya juga nggak kalah gede ya. Oke. Oh, udah ngetek nih. Oke, udah. Silakan kita foto dulu. Ya. Kenang-kenangan dari SCMG Group Indonesia, luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya, selamat untuk hadiahnya. Masnya silakan perkenalkan namanya siapa, dari mana dan apa pertanyaannya. Terima kasih untuk Abang, saya Tarul Sihan dari Jakarta Timur. Baik, silakan Mas pertanyaannya. Pertanyaan saya bukan tentang pekerjaan tetapi tentang sikap perusahaan sebenarnya. Ya, kita kan lagi stresnya mikir-mikir pekerjaan, maksudnya tentang SCMG ini tentang menyikapi para pekerja di Gen Z sekarang. Sekarang kita lagi masuk generasi milenial gitu segala macamnya yang katanya mental health-nya apa macam gitulah, kita kurang ngerti. Yang tekanannya segala macam, sementara sudah pasti berhubungan tentang target penjualan ya Bang ya. Sudah pasti akan mempengaruhi psikologi atau psikis kita biasanya kepada orang-orang marketing sepertinya. Maksudnya bagaimana cara perusahaan untuk menyikapi hal seperti itu yang kadang-kadang mungkin marketingnya itu penjualannya tidak tercapai, apakah segala macam dan lain sebagainya, seperti itu sih. Terima kasih. Oke, Masnya generasi milenial berarti? Saya kelahiran tahun 98, nggak tahu nih.
Saya generasi apa nih? Generasi Z apa milenial? Saya kurang tahu. Karena kadang-kadang kan dari tahun 80 pekerja itu kan beda sikap ya dengan pekerja tahun 90-an, beda sikap dengan pekerja tahun 2000-an kan seperti itu. Maksud saya tentang perusahaan sih menyikapi tentang generasi-generasi pekerja ini gitu loh maksud saya. Oke, baik. Kita sudah menangkap apa pertanyaannya. Jadi Mas, ini kalau dari keluarga XCMG sendiri, memang di perusahaan sekarang apakah banyak karyawan-karyawan generasi milenial, generasi Gen Z seperti itu? Dan bagaimana XCMG men-treat mereka nih? Karena kan juga kita kan pasti setiap tahun ada target ya Mas ya. Dan juga mungkin setiap target itu ada perencanaan dan ada strategi apa, juga mungkin bisa dibilang namanya pekerjaan pun juga ada namanya istilahnya persoalan atau tekanan lah. Dan ini akhirnya kan ke dampak ke psikologis gitu ya Mas ya. Nah ini bagaimana cara men-treatmentnya gitu, apakah ada cara khususkah untuk generasi ini, generasi milenial ini, atau seperti apa begitu Mas? Oke, mungkin mau saya bantu jawab ya. Iya. Untuk apakah ada, maksudnya katakanlah yang generasi-generasi anak muda yang bekerja di XCMG Indonesia ini? Banyak, saya katakan banyak. Ya kan anak-anak muda fresh graduate, mungkin pengalaman 2 atau sampai 4 tahun gitu kan ya. Itu banyak sekali. Terutama untuk penempatan yang katakanlah baik di head office kami ada di PIK Pantai Dakapung, lalu di warehouse center kami di Marunda. Lalu ada beberapa lagi di site. Di site kami itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Pulau Obi, sampai ke Halmahera atau Maluku. Itu biasanya mereka ada katakanlah karyawan-karyawan yang usianya mungkin di bawah 25 tahun. Katakanlah mereka masih muda lah ibaratnya. Nah dari kami sih itu ya, lalu bagaimana kita men-treat mereka gitu kan ya, katakanlah terkait kalau misalnya bekerja kan mungkin ada yang namanya pressure atau tekanan atau target pekerjaan dan lain sebagainya. Ya dari sisi itu kan pastinya mereka memiliki katakanlah leader masing-masing. Di posisi masing-masing kan ada leadernya. Kalau mereka masih muda biasanya mereka kan masih ada di posisi atau level staff gitu kan ya. Biasanya itu akan jadi tanggung jawab leadernya untuk membimbing mereka gitu kan. Membimbing mereka, memberikan mereka arahan atau katakanlah memberikan mereka ibaratnya mungkin solusi dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu sih. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Oke, aman ya Mas. Tenang aja Mas. Ada support sistemnya di XCMG ya, nggak usah khawatir. Ya sama senior ya, sama teman. Kalau lagi under target gitu ya, lagi pusing healing dulu ya. Boleh, silakan Mas. Ada yang mau ditambahkan? Kalau dibilang senior sebenarnya di tempat kita karena kita semua sebenarnya baru juga loh. Saya belum ada 2 tahun kerja di sini, Pak Wenan juga baru 6 bulan. Jadi perusahaan kita benar-benar baru dari mulai tahun 2017 tadi. Dan peningkatannya itu agak drastis di 2021 akhir sampai sekarang. Jadi kita masih baru semua, masih suasana kerja juga masih asik semua sih. Masih baru ya, vibes-nya masih baru. Berarti nggak ada tuh ya senior-senioran saya juga nggak ada ya, semua sama ya. Iya karena baru semua ya. Oke, aman ya Mas? Kalau aman, Mas boleh saya undang naik ke atas panggung karena ada hadiah kenang-kenangan juga nih buat Masnya dari XCMG Group Indonesia. Ya, wah pas banget ini lagi musim hujan ya. Lagi musim hujan ya. Ini keren ya, XCMG ini aware juga ya kan. Lagi musim hujan ya butuhnya payung, oke? Itu diameternya 5 meter tuh ntar kalau dibuka ya, payungnya, ya kan? Bisa 7 orang lah. Oke, silahkan lihat ke lensa kamera. Baik, terima kasih, selamat Mas untuk hadiahnya. Ya, dan juga selamat ya, mudah-mudahan gabung ke XCMG juga. Mas, mumpung masih di sini nih teman-teman XCMG, saya juga mau sekalian nanya, tapi nggak perlu dapat hadiah juga nggak apa-apa. Kita pengen tahu aja mungkin kali ini XCMG bergabung di Mega Career Expo ini membuka lowongan posisi apa aja nih Mas? Oke, untuk lowongannya sebenarnya banyak ya, yang sedang kami butuhkan itu posisinya banyak. Dan itu yang poin pertamanya mungkin yang ingin saya sampaikan ialah tersebar ke seluruh Indonesia. Oke, jadi ini untuk penempatan
Benar, penempatan cakupannya nasional. Karena ada beberapa kami punya site juga. Ya. Tapi site itu sebenarnya bukan punya kami. Site itu milik customer. Tapi kan kami backup unit di sana, jadi penempatan karyawan di site itu. Contoh, beberapa customer kami yang ada site di luar Pulau Jawa ialah misalnya Bayan Resource, itu kan perusahaan tambang. Bayan Resource, lalu IWIP, Indonesia WDB Industrial Park, lalu IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park, lalu ada KAI, Karunia Armada Indonesia, lalu ada Kalimantan Aluminium Industry, lalu ada VDNI, Dragon Nickel Industry. Nah, beberapa customer kami yang tambang-tambang itu kami tempatkan karyawan di site mereka gitu. Makanya kami beberapa perekrutan juga katakanlah cakupannya nasional. Cuma untuk yang placement di Jakarta itu kami juga punya. Misalnya ada di PIK Pantai Dakapuk di kantor pusat kami atau di warehouse kami yang di Marunda. Berarti untuk lowongan ada untuk nanti ditempatkan untuk di site dan juga head office ya Mas? Dan total katakanlah total ke lowongan yang sampai sekarang ada mungkin 150-an ada mungkin, 100 sampai 150. Yang terbuka 150 lowongan? Jadi terus terang kami juga lagi banyak buka kesempatan dan lowongan ya untuk rekan-rekan yang hadir di event job fair ini. Kami sediakan banyak lowongan dan kalau misalnya mau melamar mungkin bisa langsung upload CV saja seperti itu. Bisa upload CV ataupun drop CV hard copy ya? Drop CV. Untuk lokasinya sendiri ada di ini ya, dari pintu masuk noleh aja ke kanan ya? Sebelah situ ya? Mungkin saya sampaikan dulu ya. Boleh silakan Mas. Jadi untuk mungkin saya sampaikan untuk rekan-rekan yang teman-teman yang katakanlah pengunjung atau pelamar yang ada di event job fair ini. Booth kami XCMG Group Indonesia itu ada di pojok di sebelah kanan pintu masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman baru masuk ke ruangan ini, lihat ke sebelah kanan itu nanti ada booth kami. Jadi kami buka banyak lowongan, ada sekitar 100 sampai 150 lowongan. Bisa langsung upload CV kami, scan barcode, isi data diri, upload CV. Lalu silakan kalau ada yang mau tanyakan diskusi dengan teman-teman atau rekan-rekan kami dari XCMG. Kami buka kesempatan yang sangat banyak dan sangat lebar. Seperti itu. Luar biasa sekali Mas. Terima kasih untuk informasinya, lengkap banget. Semoga juga bermanfaat untuk job seeker juga. Dan hadiahnya berarti udah habis ya Mas ya? Nanti tambahin ya Mas ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari XCMG Group Indonesia. Sukses terus ya Mas, terima kasih. Mas, terima kasih untuk waktunya, untuk presentasinya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan untuk XCMG Indonesia. Terima kasih untuk Mas Denny.